Ketika seorang ayah ditinggal istrinya mengajar di luar negeri, ia tak pernah menyangka kesepian akan menuntunnya pada sebuah dosa. Dan ketika sang anak mempercayakan istri lumpuhnya untuk dirawat sang ayah, tak ada yang tahu bahwa dari satu rumah yang sama, tumbuh perasaan terlarang yang tak seharusnya ada. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang kesepian, rasa bersalah, dan cinta yang tak akan pernah diizinkan dunia. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Adrian berdiri di ujung lorong, memeluk figura foto Maria. Senyuman istrinya membeku di balik kaca, sementara ruang tamu terasa berdebu oleh rindu yang tak pernah selesai. Angin sore menyelinap lewat jendela tua. Tirai berkibar pelan, seolah mengingatkan bahwa 3 tahun tanpa Maria adalah seumur hidup bagi seorang suami yang ditinggal sunyi. Deru mobil memecah hening. Brian turun lebih dulu. Wajahnya letih namun tetap teduh. Di belakangnya, Selina duduk di kursi roda, mengenakan gaun biru lembut yang menutupi kakinya yang lumpuh. "Ayah, aku dapat tugas mengajar 2 minggu di luar kota," ucap Brian. Suaranya bergetar antara bangga dan cemas. "Bisakah Selina tinggal di sini? Aku tak ingin dia sendirian." Adrian menatap menantunya. Mata Selina bening, tapi terbungkus ketakutan. "Kalian tenang saja. Selina akan kujaga seperti jiwaku sendiri," jawabnya pelan, meski di dada bergolak kekhawatiran yang tak ia kenali. Selina menunduk. "Maaf merepotkan, Ayah," bisiknya lirih, hampir tenggelam oleh deru napasnya sendiri. Adrian menyentuh bahunya dengan lembut. "Kamu keluarga, Nak. Tidak ada repot di antara kita." Pelukan perpisahan terjadi di teras. Brian memeluk Selina, lalu merangkul ayahnya erat-erat. Ketika mobilnya pergi, debu jalanan menari di cahaya senja, meninggalkan rasa kosong yang kian pekat. Malam merambat pelan. Di rumah besar itu hanya ada suara detak jam dan 2 hati. Satu rapuh di kursi roda, satu renta dipenuhi sepi. Adrian menutup pintu, dan untuk pertama kalinya ia sadar, inilah awal cerita yang tak pernah ia bayangkan. Pagi pertama tanpa Brian terasa dingin meski matahari bersinar cerah. Adrian menyiapkan sarapan seadanya, roti panggang dan teh hangat. Saat ia mendorong kursi roda Selina ke ruang makan, ia sempat ragu, takut sentuhannya terasa canggung atau berlebihan. Tapi Selina hanya tersenyum, kecil dan lembut, seperti mencoba menenangkan sesuatu dalam dirinya yang ia sendiri tak paham. "Terima kasih, Ayah," ucap Selina sambil menatap teh yang mengepul. Suaranya pelan, seperti embusan angin di sela dedaunan tua. Ia menunduk, seperti malu telah menyita waktu dan ruang hidup seseorang yang seharusnya tenang dalam masa tuanya. Adrian hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, bukan cinta, bukan juga nafsu, tapi perasaan ingin hadir. Ingin mengisi kekosongan yang selama ini hanya diisi oleh suara jam dinding dan doa-doa tanpa balasan. Hari-hari berjalan lambat. Adrian membantu Selina mandi, mengganti pakaian, menyisir rambutnya yang panjang dan wangi. Terkadang ia duduk di samping ranjang, membaca buku keras-keras, karena Selina bilang, suara ayah menenangkan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, angin meniupkan aroma hujan. Selina memandang langit, lalu berkata, "Dulu, aku suka hujan. Sekarang aku hanya bisa menatapnya dari balik jendela." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telinga Adrian, itu seperti seruan batin dari seorang jiwa yang terkurung dalam tubuh yang tak lagi bebas. "Kamu masih bisa merasakannya. Jika kamu mau besok, kita duduk di bawah atap depan. Biar kamu dengar langsung suara air jatuh di genteng. Biar kamu dekat dengan hujan lagi," kata Adrian tanpa sadar,
Suaranya hangat, lebih lembut dari biasanya. Selina menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ayah baik sekali, terlalu baik untuk seseorang sepertiku. Adrian terdiam. Ada jeda panjang. Ia ingin berkata bahwa Selina layak dicintai, dihargai, disayangi, tapi ia menahan diri. Ia hanya seorang ayah. Menantu ini adalah istri dari anaknya sendiri. Batas itu ada, harusnya tak bisa dilewati. Tapi kenapa batas itu semakin kabur? Malam tiba. Adrian membuka pintu kamar Selina untuk memastikan ia nyaman. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Aku selalu ada di ruang tamu, katanya, hendak pergi. Tapi sebelum ia menutup pintu, Selina menatapnya dalam-dalam. Ayah, kadang aku berharap Brian sehangat ayah. Kalimat itu menusuk. Adrian hanya diam. Tak tahu harus menjawab atau pura-pura tak mendengar. Tapi satu hal pasti, malam itu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hujan turun sejak sore, pelan tapi konsisten. Suaranya mengetuk-ngetuk atap rumah seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan manusia. Adrian duduk di kursi dekat jendela, menatap genangan air di halaman depan. Di ruang sebelah, Selina memutar radio pelan. Lagu lama mengalun sendu, membuat malam terasa lebih lengang. Lilin menyala di ruang tengah. Listrik padam sejak sejam lalu. Adrian bangkit, membawa satu lilin ke kamar Selina. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Selina duduk di ranjang, selimut menutupi kakinya. Rambutnya tergerai lembut. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari balik luka-luka lamanya. Ayah, katanya pelan. Aku takut gelap. Sejak kecelakaan itu, aku selalu merasa gelap seperti neraka kecil yang terus mengejarku. Suaranya bergetar, dan Adrian merasakan sesuatu di dadanya. Rasa ingin melindungi, memeluk, menenangkan. Adrian duduk di samping ranjang, menaruh lilin di meja. Aku di sini, Selina. Kamu tidak sendirian. Kata-katanya sederhana, tapi diucapkan dengan ketulusan yang sulit dijelaskan. Hening menggantung di antara mereka. Hujan terus bernyanyi di luar. Selina menatapnya. Matanya basah. Terkadang, aku merasa lebih dilihat oleh ayah dibandingkan Brian sendiri. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu suara langkah ayah di pagi hari dan merasa hampa saat ayah tak ada di ruang tamu. Adrian kaget. Ia ingin menyangkal, ingin berdiri dan pergi. Tapi tubuhnya tetap diam. Pandangan mereka bertemu. Ada rasa yang dulu tak pernah mereka harapkan hadir. Sebuah tarikan halus yang menembus batas logika. Ini salah, Selina, bisik Adrian. Nyaris tak terdengar. Tapi Selina hanya mendekatkan tubuhnya, memegang tangan Adrian dengan kedua tangannya yang gemetar. Mungkin, tapi hanya ini saat dimana aku merasa hidup kembali. Hujan semakin deras. Petir menyambar sekali. Dalam cahaya sesaat itu, wajah mereka hanya sejengkal. Dan ketika dunia seakan berhenti, bibir mereka bersentuhan. Lembut, pelan, tapi penuh dengan seluruh luka dan rindu yang dipendam terlalu lama. Dalam pelukan yang membara itu, dosa lahir, batas hancur. Malam menjadi saksi ketika seorang ayah dan menantu terjebak dalam kehangatan sesaat yang tak seharusnya mereka rasakan. Mereka tahu itu salah, tapi mereka juga tahu malam ini tidak akan bisa dilupakan. Setelahnya, hanya ada diam. Adrian duduk di lantai, menatap lantai kayu yang dingin. Selina menggenggam selimut erat-erat. Tak ada kata, tapi hati mereka berteriak. Mereka telah menyentuh sesuatu yang tak bisa diputar ulang. Dan kini, mereka hanya bisa menunggu,
kapan semuanya akan hancur. Sejak malam itu, tak ada yang benar-benar sama. Rumah itu masih sunyi, hujan masih turun tiap sore, dan lilin tetap menyala ketika listrik padam. Tapi di antara Selina dan Adrian, ada keheningan baru yang jauh lebih bising daripada kata-kata. Mereka mencoba bersikap biasa. Adrian menyiapkan sarapan seperti biasa, dan Selina tetap duduk di meja makan dengan senyum kecil yang dipaksakan. Tapi mata mereka tak lagi bisa saling menatap terlalu lama. Ada bayangan malam itu yang terus membayangi setiap gerakan mereka. "Ayah, aku minta maaf," ucap Selina suatu pagi. Suaranya nyaris hilang di telan suara radio. Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mengaduk tehnya yang sudah dingin. "Aku juga seharusnya tak membiarkan itu terjadi," balasnya lirih. Nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi yang terjadi tak bisa dihapus. Bahkan diam-diam, mereka kembali mendekat. Seolah dosa itu punya cara untuk memanggil. Beberapa malam kemudian, pelukan itu terulang. Ingat, diam. Tapi cukup untuk mengikat mereka dalam rasa bersalah yang makin dalam. Adrian mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Di tengah malam, ia sering duduk di ruang tamu, menatap gelas kosong dan berdoa tanpa suara. "Maria, maafkan aku," gumamnya sambil menggenggam foto istrinya. Tapi yang ia dapat hanyalah pantulan dirinya sendiri, seorang pria yang tersesat di usia senjanya. Selina pun semakin rapuh. Setiap kali Brian menelepon, ia harus menahan getaran di suaranya. "Aku baik, sayang. Ayah sangat menjaga aku." Kalimat itu terasa pahit di lidahnya. Hatinya terpecah antara cinta yang tulus dan kenyamanan gelap yang tak bisa ia tolak. Dan hari yang mereka takuti pun mulai mendekat. Hari di mana Brian akan pulang. Dalam 1 minggu, semua kebersamaan yang mereka sembunyikan harus berakhir. Tapi yang tak mereka tahu, waktu justru mempererat keterikatan mereka. Seolah mereka akan kehilangan sesuatu yang sangat dalam. "Kita harus berhenti," kata Adrian pada suatu malam. "Ini salah. Terlalu salah." Tapi Selina hanya menatapnya dengan mata yang sudah tak sanggup menangis. "Kalau bisa berhenti, Ayah, aku sudah berhenti sejak hari pertama aku merasa nyaman di pelukan Ayah." Mereka mulai menjaga jarak. Tapi dalam diam itu, kerinduan justru semakin tumbuh. Setiap langkah Adrian menjauh, Selina merasa jiwanya tertinggal. Dan Adrian semakin sadar bahwa ia telah mencintai menantu anaknya sendiri. Bukan sekadar rasa kasihan, bukan karena kesepian, tapi cinta yang terlarang dan menghancurkan. Dalam 7 hari ke depan, Brian akan kembali. Dan keduanya tahu, tidak ada tempat aman bagi rahasia seperti ini. Karena tak peduli sekuat apa mereka menyembunyikannya, dosa selalu tahu cara pulang. Hari itu tiba. Langit mendung sejak pagi. Seakan tahu akan ada badai yang tak hanya turun dari langit, tapi juga dari hati yang telah menyimpan terlalu banyak rahasia. Mobil Brian melintas di halaman. Adrian berdiri di depan jendela, menatap tanpa kata. Selina gemetar di kursi rodanya, memeluk dirinya sendiri seperti anak kecil yang tak siap menghadapi hukuman. Pintu terbuka. Brian masuk dengan senyum lelah namun bahagia. "Akhirnya di rumah," katanya sambil mencium kening istrinya. Selina membalas senyum itu, tapi matanya tak bisa menatap terlalu lama. Adrian menyapa pelan, menyembunyikan kepanikan di balik nada suaranya yang tenang. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak seperti palu menghantam dinding besi. Mereka duduk bersama makan malam. Brian bercerita banyak tentang mahasiswa, kota yang ramai, dan keinginannya untuk membawa Selina berlibur ke pantai setelah semuanya selesai. Tapi tak satu pun dari mereka betul-betul mendengarkan. Selina sibuk menahan air mata,
Dan Adrian hanya mengangguk kosong, seperti boneka tua yang kehabisan nyawa. Malam harinya, saat semua tertidur, Adrian keluar ke teras, membawa segelas teh yang tak lagi hangat. Ia menatap langit, berharap hujan turun agar ia punya alasan untuk menangis. Tapi malam itu terlalu tenang, terlalu sunyi untuk hati yang bergemuruh. "Tuhan, aku tidak tahu lagi siapa diriku," bisiknya pada langit. "Aku ayah, aku pengkhianat, aku pecundang, dan aku mencintai wanita yang seharusnya tak pernah kucintai." Kalimat itu mengalir begitu saja, keluar dari luka yang sudah membusuk terlalu lama. Keesokan paginya, Brian menemukan ayahnya tertidur di ruang tamu. Selina tak keluar dari kamar. Ia mengurung diri, menangis dalam diam, meremas foto pernikahannya yang kini hanya jadi kenangan pahit. Brian tak tahu, tapi ia mulai merasakan ada yang berbeda. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuat hatinya gelisah. Hari-hari berlalu, Adrian mulai menjaga jarak. Ia lebih sering pergi ke kebun, atau menginap di rumah teman lamanya di desa sebelah. Selina mulai sakit-sakitan, tak banyak bicara, dan lebih sering termenung menatap langit, seakan meminta waktu berputar mundur. Hingga suatu malam, Brian membuka laci meja ayahnya dan menemukan surat. Ditulis dengan tangan gemetar, tinta yang buram oleh air mata. Dalam surat itu, Adrian mengakui semuanya. Hubungan yang terjadi, perasaan yang berkembang, dan rasa bersalah yang menumpuk tanpa ujung. Dunia Brian runtuh. Ia menjerit, membanting kursi, memukul dinding. "Tidak, ayah, tidak!" Teriakannya menggema di rumah itu, mengguncang malam yang sepi. Selina menangis di kamarnya. Ia tahu semuanya akan berakhir. Bukan hanya rumah tangganya, tapi hidup yang ia kenal selama ini. Beberapa hari kemudian, Adrian menghilang. Tak ada kabar. Rumah menjadi sunyi kembali, tapi bukan karena kesepian, melainkan karena luka. Luka yang dalam, luka yang tak termaafkan. Dan di antara puing-puing hati yang hancur, hanya ada satu kenyataan yang tertinggal. Dosa selalu meninggalkan jejak, dan cinta yang salah tak pernah membawa pulang kedamaian.